Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Mujiswanto di Klakson Channel. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba untuk memberikan tutorial bagaimana cara membuat game eh, perang, yaitu temanya tentang tank, gitu ya. Nah, langsung saja. Yang pertama, kita akan coba untuk membuka aplikasi Scratch-nya. Kita tunggu sampai aplikasinya siap terpakai. Nah, seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita hapus dulu untuk sprite kucingnya. Terus selanjutnya adalah kita akan membuat backdropnya ya. Untuk backdrop dan sprite-nya di sini sudah saya siapkan. Nanti kalian bisa download untuk sprite dan backdropnya itu di link deskripsi. Di sana sudah saya siapkan. Nanti tinggal kalian buka linknya, kemudian kalian download uh, komponennya ya. Langsung saja kita uh, kita bikin backdropnya dengan cara choose a backdrop. Di sini ada upload backdrop. Kemudian nah ini ya komponennya seperti ini. Bahan-bahannya nanti tinggal kalian download saja ya. Kita klik bagian backdrop. Kemudian kita klik open. Nah, backdropnya sudah jadi. Kemudian selanjutnya kita tambahkan bagian sprite-nya ya. Sprite-nya klik choose a sprite, kemudian upload sprite. Kemudian kita pilih tank pertama ya. Klik tank 1, kemudian open. Nah, seperti ini. Kita choose custom dulu, pilih custom. Kemudian kita tambahkan untuk variasi tanknya ya. Variasi tanknya kita tambahkan dengan cara choose custom, kemudian upload. Nah, dalam penguploadan tank yang kedua ini ya, kalau tadi cukup yang kalau melalui choose sprite di sini kalian cukup pilih satu saja ya. Sedangkan untuk upload custom ini kalian bisa langsung seleksi semuanya ya. Seleksi semua dari 2 sampai 5, kemudian klik open. Nah, secara otomatis untuk tanknya dari 2 sampai 5 terupload secara bersamaan. Seperti itu. Pastikan lagi untuk sprites-nya ini itu berada di tengah-tengah ya. Berada di tengah-tengah seperti ini ya. Kita seleksi. Nah, ini pastikan dia untuk tandanya ini ya. Tandanya ini, tanda plus ini berada di pas di tengah-tengah. Karena ini nanti akan mempengaruhi cara tank itu berbelok ya. Nah, itu saja. Kemudian sprite-nya sudah terupload. Selanjutnya adalah kita buat pergerakan untuk tanknya ya. Caranya yang pertama klik event, kemudian when space keypress ini ya. Nah, kita akan buat tank ini bisa berbelok ke kanan dan ke kiri ya. Sebelum kita menyusun codingnya, oh ya, kita atur dulu untuk size-nya. Di sini saya gunakan size-nya 30 saja. Nah, seperti ini. Kemudian when space keypress, ketika spasi dipencet, di sini saya ganti jadi right arrow untuk berbelok ke kanan. Itu ya. Terus kemudian kita klik motion. Kemudian kita tambahkan turn right 15 degrees atau belok 15 derajat gitu ya. Nah, sekarang untuk tanknya sudah bisa berbelok ke arah kanan seperti itu ya. Selanjutnya kita buat lagi untuk yang bisa berbelok ke kiri dengan cara klik kanan, duplikat, taruh di bawahnya. Nah, kemudian right arrow kita ganti jadi left arrow. Terus
Untuk yang berbelok ke kanan ini kita hapus, kita ganti ke yang berbelok ke kiri. Nah, seperti itu. Maka tanknya sudah bisa berbelok ke kanan dan berbelok ke kiri. Seperti itu. Langkah selanjutnya kita buat pergerakan tanknya biar bisa bergerak maju dan mundur. Caranya sama ya, kita duplikat saja ini biar cepat. Klik kanan, kemudian duplikat, taruh di sampingnya. Kemudian right arrow kita ganti up arrow. Ini untuk pergerakan maju. Berbelok ke kanannya kita buang ini, kita ganti dengan move. Seperti itu ya. Ini sekarang tanknya sudah bisa bergerak maju ya, atau berjalan maju. Kemudian kita tambahkan pergerakan mundurnya dengan cara klik kanan, duplikat, kemudian up arrow kita ganti down arrow ya. Terus pergerakannya, kalau yang ke depan itu positif, sehingga ke belakang kita ganti dengan negatif. Seperti itu ya. Nah, dia sudah bisa bergerak maju mundur, terus berbelok ke kiri, kemudian berbelok ke kanan. Seperti ini ya. Ini sudah bisa bergerak untuk tanknya. Nah, langkah selanjutnya kita akan tambahkan ya. Untuk tambahkan tembakan ya. Untuk tembakannya kita juga tinggal upload saja dengan cara choose sprite, kemudian upload. Kita tambahkan tembakan di sini. Klik tembakan, kemudian open. Nah, seperti itu ya. Nah, untuk tembakannya di sini ukurannya masih terlalu besar ya. Kita ganti ukurannya jadi 30. Nah, seperti itu ya. Ukurannya sudah kurang lebih seperti itu. Terus selanjutnya kita lakukan pengkodingan ya. Dengan cara di sini saya menggunakan tanda keyboard spasi untuk menembak ya, karena untuk yang arah kanan kiri depan belakang itu sudah dipakai, maka saya gunakan keyboard spasi untuk tembakan. Yaitu caranya klik event, kemudian when space key press seperti itu. Terus kita atur untuk tembakannya ini ya. Kita tambahkan di sini yaitu create clone of myself di bagian controlling, kemudian di sini ada create clone of myself. Nah, ini terus kemudian kita tambahkan di sini biar dia mengikuti tank 1 ini ya. Biar bisa mengikuti tank 1, maka kita tambahkan di sini bagian motion, kemudian go to tank 1 ya, go to tank 1. Nah, ini go to random position, kita tambahkan, kita ganti random positionnya jadi tank 1 ya, biar dia selalu mengikuti pergerakan dari tank 1 ya. Nah, untuk saat ini dia selalu mengikuti tank 1 untuk gerakannya. Kemudian kita tambahkan lagi di sini biar nanti dia menembaknya itu selalu ke depan ya. Kita bikin tembakan dulu deh ya. Bikin tembakan dengan cara repeat until di sini. Controlling repeat until. Nah, gitu. Kemudian kita tambahkan sensoring. Sensoring kalian bisa tambahkan nih backdrop of text di sini ya. Backdrop of text. Oh, ini nanti kita tambahkan ini dulu. Yang kita tambahkan touching dulu ya. Touching mouse pointer. Kemudian mouse pointer kita ganti edge. Nah, kita tambahkan pergerakan di sini, motion. Pergerakannya move 10. Ini kita tambahkan. Nah, dia akan menembak. Ketika diklik spasi, maka dia akan melakukan tembakan seperti itu ya.
tetapi di sini tembakannya dia ke samping ya, padahal untuk tanknya dia menghadapnya ke atas, tetapi dia malah menembaknya ke samping ya. Nah, bagaimana caranya biar dia bisa tembakannya itu mengikuti arah dari tanknya ya. Nah, untuk itu kita bisa tambahkan di sini bagian point direction. Nah, ini point direction kita tambahkan di sini. Point direction 90 ini, angka 90 kita ganti sensoring. Nah, kita tambahkan backdrop ini ya. Backdrop, kemudian ini penting ya. Point directionnya ini pada bagian backdrop ini hanya ada pilihan backdrop, backdrop name, volume, dan my variable ya, volume atau my variable. Nah, jangan ubah dulu backdropnya, tetapi kalian ubah dulu teksnya ya, karena dia kita buat mengikuti tank 1, maka teksnya kita ganti tank 1. Nah, sehingga untuk yang tadinya backdropnya tadi di sini akan bisa ada banyak pilihan ya, ada exposition, y position, direction, custom, custom name, size, volume ya. Kita pilih yang direction seperti itu ya. Kita coba. Nah, ketika tanknya berbelok, dia akan mengikuti arah dari tanknya seperti itu ya. Ini untuk tembakannya sudah jadi. Kemudian selanjutnya kita tambahkan suara tembakan ya. Kita tambahkan suara tembakan dengan cara klik sound di sini, kemudian choose a sound, upload sound ya. Untuk suara ini juga sudah saya siapkan di link yang saya kasih tadi. Di sana sudah ada termasuk suara gitu ya. Klik bagian suara, kemudian open. Nah, suaranya seperti ini. Oke, seperti itu ya. Kita potong sedikit saja untuk suaranya biar tidak terlalu panjang. Nah, seperti itu. Kita coba lagi. Oke, ya, sudah jadi. Terus tinggal kita tambahkan di bagian pengkodingan. Tambahkan di sini sound, kemudian play sound. Nah, ini ya. Kita tambahkan di sini. Oke, kita coba tembak. Oke ya. Oke, seperti itu. Selanjutnya kita coba kalau misalkan di sini kita tambahkan apalagi nih. Untuk pergerakannya sudah untuk tanknya. Kemudian kita tambahkan di sini musuhnya ya. Kita tambahkan musuhnya dengan cara klik di sini tank 1, kemudian klik kanan duplikat. Nah, di sini tank 2 ini kita ganti namanya jadi musuh gitu ya. Oke, seperti itu. Untuk musuhnya itu kita akan bikin dia bergerak secara otomatis ya. Nah, sebelum kita susun codingnya, kita akan rubah warna musuhnya ini biar dia tidak sama dengan yang tank utama gitu ya. Kita rubah dulu warnanya. Kita pilih warna misalkan oranye. Nah, seperti itu ya. Ini tank musuhnya. Kemudian kita susun codingnya. Kita buang coding yang tersusun ini. Oke, kita susun ulang dengan cara pilih event, kemudian when green flag klik. Nah, itu ya. Ketika bendera hijau diklik, maka dia akan melakukan pergerakan. Ya, melakukan pergerakan di sini dia bergerak secara otomatis, berarti
untuk posisinya dulu kita tambahkan go to random position seperti itu. Kemudian kita tambahkan pergerakan yaitu move ya. Nah, bergerak, pergerakannya dia 10 ya, bergerak 10. Di sini kita ganti pergerakan 10 ini kita sesuaikan, karena kalau menggunakan pergerakan 10 dia akan terlalu cepat bergeraknya ya, bergeraknya terlalu cepat. Kita akan coba move 10 ya. Ini kita tambahkan forever dulu, controlling forever gitu ya. Ini kita taruh di dalamnya biar bisa bergerak. Nah, kita coba. Nah, dia bergeraknya terlalu cepat. Nah, kita akan atur, sesuaikan dengan cara 10 ini kita ganti 0,5 seperti itu ya. 0,5 kita coba. Nah, dia bergeraknya secara perlahan gitu ya. Nah, sekarang kita akan atur gerakannya biar dia selalu mengejar tank 1 ini ya. Kita arahkan tank musuh ini selalu mengejar tank utama dengan cara motion, kemudian di sini point toward. Nah, dia akan selalu mengikuti. Nah, mouse pointer kita ganti tank utama atau tank 1. Kita coba. Nah, dia akan selalu berjalan mengikuti tank utama ini ya. Nah, seperti ini. Kabur kemanapun dia akan selalu mengikuti tank utamanya ya. Nah, seperti itu. Selanjutnya kita akan tambahkan setelah mengikuti tank utama, kita tambahkan di sini yaitu tembakan juga ya, tembakan juga. Atau gini dulu, biar ketika tank utama ini menembak tank musuh, maka dia akan menghilang gitu ya. Kita coba gunakan ini lagi. Nah, kita nanti akan berusaha untuk menembak seperti itu. Nah, ketika tank utama ini menembak musuh, maka tank musuh ini akan menghilang ya. Caranya kita tambahkan di sini if bagian controlling, kemudian if. Nah, if kemudian sensoring, touching mouse pointer, kita ganti mouse pointernya jadi tembakan ya. Nah, tembakan ini jika tank musuh ini menyentuh tembakan atau terkena tembakan, dia akan menghilang, berarti looks kemudian hide. Nah, hide. Terus selanjutnya tunggu beberapa saat, yaitu kita tambahkan controlling wait 1 second ya, 1 detik, kemudian dia akan muncul lagi ya. Munculnya kalau misalkan seperti ini nih, show, kita tambahkan show di sini. Nah, kita coba. Nah, dia menghilang, tetapi munculnya tetap di posisi yang ketika dia terakhir menghilang ya. Kita coba lagi. Nah, seperti itu, kita tembak, dia posisinya di tengah. Nah, dia menghilang, muncul lagi di situ ya. Bagaimana caranya biar dia munculnya itu tidak selalu di tempat ketika terakhir dia menghilang? Kita bisa tambahkan di sini go to random position ya. Tambahkan motion, kemudian go to random position. Nah, kita tambahkan sini. Kita coba lagi. Kita akan coba pergerakan, kita tembak. Nah, dia muncul di sembarang tempat ya. Kita coba tembak lagi. Oke, seperti itu ya. Nah, seperti itu. Oke ya. Sudah jadi, kemudian kita akan tambahkan di sini, jangan sampai
tank musuh ini tidak melakukan perlawanan ya, maka kita akan juga tambahkan codingannya supaya tank musuh ini melakukan perlawanan, yaitu dengan cara kita kasih tembakan juga ya. Klik bagian tembakan ini, klik kanan. Kita ini dulu, klik kanan kemudian duplikat. Nah, seperti itu. Terus kemudian di sini kita ganti when space ini, dia biar menembaknya secara otomatis ya. Kita ganti when space-nya ini ganti dengan event kemudian when green flag click, seperti itu ya. Terus kemudian kita tambahkan forever seperti ini. Kemudian ini kita ambil di sini yang kita tambahkan ini dulu ya, betul. Oh, salah. Ini kita tambahkan di tetap di dalam ya. Ini kita tambahkan waktunya dulu, jangan sampai dia menembak terus menerus ya. Kita ganti waktunya ini jadi 3 ya, 3 detik kemudian dia akan menembak. Nah gitu. Terus ini kita harus ganti juga tank satu ini dengan tank musuh ya, jangan sampai dia selalu mengikuti dari tank satu ini ya. Kita ganti tank satunya jadi musuh. Di sini juga sama, kita ganti tank satunya dengan musuh. Nah, ketika diganti musuh, maka di sini berubah. Jangan sampai ini tidak dirubah. Kalian juga harus ganti dengan direction juga. Oke, seperti itu. Oke, kita akan coba. Kita kabur dulu. Wah, jangan ditembak. Nah, gitu. Kita tembak duluan. Nah, oke. Ya, ketembak. Oke ya. Nah, seperti itu. Kita akan ulang lagi. Kita kabur. Kena. Nah, seperti itu ya. Tembak-tembakan. Nanti kalian bisa memainkannya. Ternyata belum terbiasa memainkan game ini ya. Nah, oke. Ini jadi pertempuran. Nah, oke. Kurang lebih seperti itu ya untuk permainannya. Nanti bisa kalian kembangkan sendiri untuk permainannya menjadi lebih menarik. Oh ya, ini belum ada skornya ya. Kita akan tambahkan skor dengan cara kita klik bagian yang musuh ini, kemudian kita tambahkan untuk skornya di sini aja ya. Klik variable, kemudian make a variable, kalian tambahkan skor seperti itu. Terus kita sesuaikan dulu ya. Seperti ini. Kemudian kita mulai change my variable. Nah, ini ketika tank musuh ini terkena tembakan, maka skornya akan berubah. Kita tambahkan di sini. Oke. My variable kita ganti dengan skor. Kemudian biar ketika kita mulai memainkan dia selalu diawali dengan skor 0 gitu ya. Maka kita tambahkan set my variable to 0. Ini kita tambahkan di sini. Kita ganti variabel jadi skor ya. Nah, sekarang sudah ada skornya, kita bisa memainkannya. Kita kabur dulu sebelum ditembak. Ketembak juga ya. Nah, tembak dulu. Oke, seperti itu. Kita tembak. Nah, oke. Kita kabur. Nah, menghindar. Kita tembak dulu. Oke, seperti itu ya. Oke,
kurang lebih seperti itu untuk permainan tank kali ini ya. Terima kasih banyak sudah mengikuti video-video saya ya. Kita akan buat video-video yang lainnya ya. Selalu ikuti video saya selanjutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Selamat berkarya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.